Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Muhtar Amu dengan nomor NIM 441420021 dari kelas A Prodi Pendidikan Kimia. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum kimia organik 1. Yang pertama adalah penanganan kecelakaan di laboratorium, yaitu yang pertama ada luka bakar. Penanganannya, jika luka bakar akibat benda panas, olesi dengan salep livertran, mentega atau larutan asam pikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1% dan segera pergi ke puskesmas terdekat. Yang kedua, kulit terkena asam pekat. Penanganannya, jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu, kemudian cuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat. Keringkan dan oles dengan salep livertran. Yang ketiga yaitu kulit terkena basah kuat. Penanganannya, segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1% dan cuci dengan air kembali. Setelah kering, olesi dengan salep livertran. Yang keempat yaitu kulit kena brom. Penanganannya, segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat, cuci sisa gliserinnya dengan air dan olesi dengan salep livertran. Yang kelima yaitu kulit terkena logam natrium. Penanganannya, segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset, lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi dengan livertran. Yang keenam, kulit terkena fosfor. Penanganannya, ambil fosfor dengan fosfor bekasnya, dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, kemudian olesi dengan larutan perak nitrat 1%. Yang ketujuh, kulit terkena zat organik. Penanganannya, jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi memakai sabun dan air hangat. Yang kedelapan, mata terkena asam atau basa. Penanganannya ada dua. Yang pertama, jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat 1%, mempergunakan alat pencuci mata. Dan yang kedua, jika mata terkena basah, cuci dengan air, kemudian larutan asam borat 1%. Yang kesembilan, zat padat, zat cair, dan gas beracun. Penanganan yang pertama, jika zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Penanganan yang kedua, jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya, kemudian minum air kapur atau bubur magnesia dan susu murni. Jika yang tertelan adalah basa kuat, segera minum sebanyak-banyaknya, kemudian minum larutan asam cuka encer, air jeruk, asam laktat, setelah itu minum susu murni. Penanganan yang ketiga yaitu senyawa arsen atau raksa tertelan, segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dalam segelas air hangat. Dan penanganan yang keempat, jika gas klor atau brom terisap, buka pakaian atas dan segera menghisap amoniak atau berkumur dengan larutan bikarbonat. Selanjutnya menghisap mentol atau cairan hangat seperti permen. Materi kedua yaitu teknik laboratorium. Di dalam teknik laboratorium ini dibahas beberapa macam subpokok. Yang pertama yaitu tindakan pencegahan kecelakaan. Di sini ada beberapa asas keselamatan yang tercantum berikut ini. Yang pertama, hanya percobaan sah yang dapat dilakukan. Walaupun mencoba-coba sesuatu yang belum Anda ketahui memang menarik, hal ini mengandung bahaya bagi yang sedang dalam taraf belajar. Yang kedua, jika mencium zat kimia, tepiskan uapnya ke muka Anda, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Yang ketiga, lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kacamata di laboratorium jika bahan kimia korosif mengenai mata Anda. Segeralah siram dengan air, lakukan dengan saksama.
Yang keempat, jika bahan kimia korosif mengenai kulit Anda, segeralah cuci dengan air yang banyak. Yang kelima, laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten. Yang keenam, jangan mengecap bahan kimia kecuali jika diminta. Anggap semua bahan kimia adalah beracun. Yang ketujuh, gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun. Yang kedelapan, jika menyusupkan pipa gelas, termometer, atau alat gelas ke dalam lubang sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin. Lindungi tangan Anda dengan kain handuk untuk menjaga pecahnya gelas. 9. Untuk mengencerkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air, bukan sebaliknya sambil diaduk. Jika tidak, kalori yang dilepaskan terlalu besar dan terlokalisasi. Hal ini akan menimbulkan semburan yang keras. Dan yang ke-10, gunakan jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia yang korosif. Kebersihan dan prosedur praktikum. Yang pertama, daerah kerja di laboratorium harus selalu bersih. Asisten akan selalu memperhatikan hal ini. Satu hal, ilmuwan harus selalu rapi dalam bekerja. Yang kedua, cucilah alat gelas dengan air sabun jika perlu. Alat gelas dapat dikeringkan dengan oven pengering atau biarkan saja pada rak yang disediakan. Yang ketiga, tempat sampah disediakan untuk sampah padat. Jangan buang korek api, kertas lakmus, pecahan gelas, atau bahkan tak larut dalam bak cuci. Siramlah senyawa mudah larut ke dalam saluran pembuangan dengan banyak air agar tak menimbulkan karat pada pipa. Yang keempat, beberapa hal yang selayaknya Anda ketahui mengenai pengambilan bahan kimia dari botol pereaksi. Yang pertama, baca labelnya 2 kali sebelum menggunakannya. Yang kedua, jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. Kesalahan mudah dibuat dan konsekuensinya mencelakakan. Yang ketiga, letakkan botol pereaksi pada raknya. Alihkan pereaksi ke meja Anda dalam gelas piala, labu, atau tabung reaksi. Yang keempat, jangan masukkan pipet, penetes, atau sudip ke dalam botol pereaksi. Tuangkan bahan kimia dari botolnya untuk menghindari kontaminasi. Yang kelima, dalam menimbang bahan kimia, usahakan jangan tumpah. Segera bersihkan setiap bahan yang tercecer. Yang keenam, jangan cemari sumbat atau tutup botol dengan meletakkannya di atas meja. Peganglah dengan menjepitnya memakai jari Anda, yang seperti terlihat pada gambar berikut. Yang kelima, apabila memanaskan cairan dalam tabung reaksi, arahkan mulut tabung menjauhi Anda atau siapapun untuk menghindari golakan. Misalnya yang dibebaskan oleh tiba-tiba pemanasan yang tinggi. Yang keenam, gelas piala, labu, dan tabung reaksi adalah untuk memanaskan cairan. Alat pengukur volume seperti labu ukur tidak untuk dipanaskan. Alat porselin dapat dipanaskan sampai merah membara, tetapi cara terbaik adalah jangan memanaskannya tiba-tiba. Pembakar bunsen. Pembakar bunsen sering digunakan sebagai alat pemanas di laboratorium. Gas alam dan udara yang masing-masing dapat diatur volumenya dicampurkan perlahan-lahan dalam laras pembakar. Perhatikan kerucut nyala bagian dalam sambil mencampur gas dan udara, kemudian kerucut luar. Jika pembakarnya telah sempurna, pemanasan paling efisien jika dilakukan tepat di ujung kerucut dalam. Nyala yang baik atau pengoksidasi yaitu pada bagian yang hampir tak berwarna. Campuran gas yang berlebihan menghasilkan nyala kuning. Lalu ada menangani dan mengukur cairan. Untuk pengukuran cairan, kira-kira diperoleh dengan membaca volume pada gelas ukur. Letakkan kedudukan mata Anda sejajar dengan permukaan cairan. Volume dibaca pada dasar meniskus atau daerah lengkung yang gelap pada permukaan. Untuk menghindari golakan dapat dilakukan dengan cara menaruh benda padat seperti batu didih, pecahan kaca, atau batang pengaduk dalam wadah dan letakkan nyala langsung di bawah benda-benda ini. Tabung reaksi yang berisi cairan sebaiknya dipanaskan pada sisinya dan diputar terus-menerus untuk mencegah letusan mendadak seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian ada memindahkan dan menimbang padatan. Yang bagian A, pemindahan. Padatan sebaiknya diguncangkan atau dilonggarkan agar mudah disendok atau dituang dari wadahnya. Sebagian botol memiliki tutup datar sehingga dapat ditaruh terbalik di atas meja.
Untuk mencegah kontaminasi, cara paling mudah untuk mengambil jumlah padatan yang tepat adalah dengan mengetuk perlahan seraya menuangkan. Seringkali digunakan sendok atau sudip untuk mengambil padatan dalam jumlah kecil. Gunakanlah sudip yang bersih. Lalu ada bagian B, yaitu menimbang. Di bawah ini ada gambar timbangan atau neraca analitik. Menggunakan timbangan yang benar ada 4. Yang pertama, gunakan timbangan top loading jika berat bruto atau presisi rendah yang diperlukan. Yang kedua, gunakan timbangan top loading jika menimbang NaOH, pelet atau asam kuat. Yang ketiga, gunakan timbangan top loading jika masanya besar untuk ditimbang. Dan yang keempat, gunakan timbangan analitik jika presisi tinggi yang dibutuhkan atau lebih kecil dari 0,0001 gram. Lalu ada pemindahan endapan. Yang bagian A yaitu penyaringan. Metode baku untuk memisahkan endapan padat dari cairannya adalah dengan mencairkannya. Kertas saring berfungsi sebagai penapis halus. Jenis kertas saring beragam dari yang halus sampai yang kasar dari berbagai mutu. Kertas saring dilipat, yaitu pada gambar di bawah ini, sebelum dimasukkan ke dalam corong. Sobeklah ujungnya sedikit dan lembabkan kertas dalam corong sampai tepi atasnya tertutup rapat dari udara. Alat penyaringan ditunjukkan pada gambar 7, yaitu di bawah ini. Endapan di atas kertas dapat dicuci dengan menuang cairan kepada endapan tersebut. Lalu padatan sering mengendap di dasar wadah dengan cepat. Dalam hal ini sebagian besar cairan dapat dituangkan tanpa mengganggu padatan, atau dapat dilihat pada gambar, yaitu cara ini disebut dekantasi. Lalu yang terakhir ada bagian B, yaitu pemusingan atau centrifuge. Asas dari proses pemisahan ini sama dengan dekantasi. Pemusing atau centrifuge, yaitu pada gambar di bawah ini, adalah alat untuk meningkatkan laju pengendapan dengan memakai gaya sentrifugal, yaitu memutar cepat dalam lingkaran, bukan gaya gravitasi. Baiklah, itulah materi tentang tugas praktikum kimia organik 1, yaitu tentang teknik laboratorium dan penanganan kecelakaan di laboratorium. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.